Ya, kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas rencananya berlaku hari Minggu mendatang. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di Gaza jelang gencatan senjata, kita sudah terhubung dengan relawan Mercy di Gaza, Marisa. Halo, selamat malam waktu Jakarta, Marisa. Selamat malam. Ya, Mbak, bisa diceritakan kepada kami bagaimana update situasi terkini di sana saat ini? Ya, baik. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa kesepakatan gencatan senjata telah diumumkan sejak hari Rabu 15 Januari 2025 dan ini merupakan uh, babak yang baru bagi warga Gaza karena memang perundingan gencatan senjata ini sudah sangat sering berlangsung dan sering gagal karena ada perubahan yang setiap akhir ada perubahan dari pihak Israel atau Netanyahu sehingga sering tidak tercapai kesepakatan. Akan tetapi untuk yang kali ini menunjukkan hasil yang cukup positif bagi warga Gaza dan mereka menyambut dengan riang gembira walaupun mereka menyadari bahwa untuk pelaksanaan gencatan senjata ini akan dimulai pada 19 Januari 2025 dan ini merupakan membutuhkan waktu kurang beberapa hari lagi. Dan bisa saya sampaikan di sini semenjak diumumkannya kesepakatan gencatan senjata ini tidak ada sebenarnya dampak yang terlalu signifikan dalam pengurangan eskalasi konflik atau banyaknya jumlah bantuan yang masuk itu belum terlihat hingga saat ini. Bahkan bisa dibilang konflik terus meningkat drastis dan hingga saat ini korban yang diakibatkan oleh serangan Israel semenjak pengumuman gencatan senjata telah mencapai kurang lebih 116 orang yang terdiri dari 30 anak-anak dan 32 wanita dan penyerangan masih tetap berlangsung di seluruh area Gaza, dari Rafah, Khan Yunis dan di Gaza Utara terutama seperti itu, Mbak. Ya, Mbak Marisa, kalau begitu bagaimana dengan bantuan-bantuan yang masuk? Apakah sudah ada bantuan yang masuk setelah adanya informasi gencatan senjata ini atau bagaimana? Ya, tentunya ada bantuan yang masuk, akan tetapi jumlahnya tidaklah menjadi signifikan meningkat drastis setelah gencatan senjata ini, karena saat ini jalur bantuan masuk tetap hanya satu, yaitu melalui Kerem Shalom, yang benar-benar sangat dikontrol oleh Israel. Berdasarkan informasi yang saya terima selama Januari ini, itu hanya kurang lebih 200 truk yang memasuki Gaza, di mana jumlah ini tentunya sangat kurang jika dibandingkan dengan kebutuhan rakyat Gaza seperti yang diminta dari perjanjian ceasefire, yaitu kurang lebih 500 sampai 600 truk per hari dan yang idealnya dengan 50 truk bahan bakar. Akan tetapi dampak dari ceasefire ini juga memberikan dampak positif dalam hal harga barang di pasaran. Karena adanya isu ceasefire ini, harga barang sudah agak turun, yang sebelumnya sepertinya tepung yang satu karung 25 kilo sebelumnya sekitar 500 shekel, akhir-akhir ini telah turun di harga kisaran 300 shekel untuk per 25 kilogramnya. Dan untuk daerah Gaza Utara terutama Beit Lahia, belum bisa dibilang belum ada satupun bantuan kemanusiaan yang masuk melalui Gaza Utara, seperti itu, Mbak. Baik, saat ini untuk rumah sakit di sana bagaimana, Mbak? Apalagi ini ada rumah sakit Indonesia juga ya. Ini apakah sudah bisa diakses ataupun sudah bisa beroperasi, bisa diakses oleh relawan Mercy atau bagaimana? Saat ini di Gaza Utara yang sebelumnya ada 3 rumah sakit, yaitu khususnya daerah Beit Lahia ya, ada Kamal Adwan, Indonesia Hospital, dan Al Auda. Seperti kita ketahui, Kamal Adwan tidak berfungsi sama sekali karena setelah dihancurkan oleh Israel. Dan saat ini beberapa pasien yang sebelumnya di Kamal Adwan telah dievakuasi ke Indonesia Hospital, dan saat ini kurang lebih 20 orang ada di Indonesia Hospital, termasuk pasien, tenaga medis dan anak-anak di sana. Akan tetapi walaupun perintah untuk evakuasi
pasien itu sendiri datang dari pihak Israel yang meminta pasien di Kamal Adwan untuk dipindahkan ke Indonesia Hospital, tapi tetap saja Israel sampai hari ini, tadi per hari ini saya pastikan bahwa informasi dari tenaga medis yang masih di Indonesia Hospital, pihak Israel belum berhenti menyerang area di sekitar rumah sakit dan bahkan juga melakukan penyerangan langsung ke lantai 1 rumah sakit Indonesia yang dihuni oleh para pasien yang mengakibatkan kerusakan di dinding-dinding rumah sakit dan infrastruktur di sekitarnya. Dan eskalasi penyerangan di Gaza Utara masih cukup tinggi dan bisa dibilang lebih meningkat drastis daripada sebelumnya. Seperti yang saya beritahukan sebelumnya, bahwa sebelumnya Israel tidak pernah menyerang lantai yang dihuni oleh para pasien, tapi kali ini per hari Kamis kemarin Israel telah menyerang lantai 1 dan di hari ini dikabarkan bahwa serangan Israel di sekitarnya mengakibatkan kerusakan jendela bertebal rumah sakit sehingga pasien dan tenaga medis tidak di ruang rawat inap. Mereka memilih di koridor untuk mendapatkan untuk aman. Ya, Mbak Marisa, kami ingin tahu, seperti yang Mbak Marisa katakan tadi, bahwa justru eskalasinya semakin memanas ini. Ini titik-titik yang baru saja dibombardir oleh Israel ini di mana saja selain tadi di rumah sakit, apakah juga berdampak pada infrastruktur yang lainnya, atau seperti apa di sana? Ya, penyerangan ya tidak hanya di ya, seperti yang saya informasikan, penyerangan bisa berlangsung di seluruh area Gaza. Memang yang paling signifikan di Gaza Utara di Beit Lahia, tapi di area lain seperti Rafah, Khan Yunis, Sentral Gaza, dan juga Gaza City, penyerangan masih tetap berlangsung, di mana di area Gaza City korban mencapai 90 orang, dan Sentral Gaza itu 10 yang dibunuh Israel, dan Khan Yunis 14, dan Mbak. Oke, baik. Saat ini untuk korban-korban yang luka bagaimana, Mbak? Ini apakah masih ditempatkan di tempat tertentu seperti di rumah sakit atau di posko pengungsian, dan bagaimana pengobatan mereka di sana? Ya, untuk di Gaza Selatan, pasien korban serangan biasanya langsung dievakuasi oleh ambulans menuju rumah sakit terdekat atau rumah sakit lapangan terdekat untuk mendapatkan treatment lebih lanjut. Untuk di area Gaza Utara, tidak ada ambulans yang beroperasi ataupun civil defense yang bisa membantu transportasi korban penyerangan dari area yang diserang ke rumah sakit, dan sering terjadi korban berusaha saat ini yang menerima pasien di daerah Gaza Utara yang lebih berfungsi untuk menerima pasien yang baru hanya Al-Auda Hospital, dan itu juga sangat susah dicapai karena tidak ada ambulans. Kebanyakan dari pasien berjalan sendiri atau bahkan merangkak ke rumah sakit, dan sering terjadi pasien tidak bisa mencapai rumah sakit dan kehabisan darah dan mati terbunuh di perjalanan seperti itu.